Saudara Menteri Sosial Tri Risma hari ini meminta Pemda perbaiki data terkait temuan puluhan ribu ASN ketahuan terima bansos. Mensos Risma menjelaskan Pemda dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN akan memeriksa lagi data masing-masing terkait temuan 31 ribu lebih ASN menerima bansos berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial. Seperti diketahui, sebanyak 31 ribu lebih ASN terindikasi menerima bansos. 28 ribu lebih diantaranya merupakan ASN aktif. Data itu sebetulnya sesuai Undang-Undang Nomor 13 2011 itu dari daerah. Sebetulnya seperti itu. Jadi daerah lah yang akan membuka atau apapun gitu. Kalau dari kami menyampaikan nanti daerah harus memang memperbaiki. Tapi kan itu di data kita juga di data BKN gitu, Badan Kepegawaian. Mereka kan harus ngecek lagi ke lapangan. Ya, terkait dengan temuan Kemensos ASN terima bansos, sejauh ini bagaimana pemeriksaan ulang datanya? Kita berdialog malam ini dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Pak Cahyo Kumolo. Selamat malam Pak Cahyo. Selamat malam Mbak. Ya. Oke, Pak Cahyo, ini 28 ribu lebih ASN aktif katanya yang dikonfirmasi menerima bansos Kemensos. Nah, hasil evaluasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bagaimana keabsahan data itu? Yang pertama kami terima kasih pada Mensos yang terbuka menyampaikan hal ini. Dalam hal ini walaupun tidak diatur secara spesifik ya bagi pegawai ASN dilarang untuk menerima bantuan sosial, namun pada dasarnya pegawai ASN itu kan pegawai pemerintah yang berpenghasilan tetap. Ada gaji, ada tunjangan dan penerimaan lainnya. Seharusnya ASN yang memang menerima bansos walaupun mungkin itu tidak pernah mengajukan, harusnya yang menolak atau mengembalikan. Itu. Kami sudah minta pada BKN untuk melakukan klarifikasi, koordinasi dengan Kemensos karena datanya juga masih belum valid betul. Apakah benar mencapai 31 ribu? Apakah benar mencapai 28 ribu lah. Ini menunjukkan bahwa belum ada satu data antara Kemensos dengan BKN dengan pemerintah daerah. Ini kan yang ya bukan kami menyalahkan, tapi kan ini kan permainan di Pemda. Ya, yang tadi yang ditegur oleh Ibu Mensos. Ya, yang kami sayangkan itu kalau memang benar ada pegawai yang menerima dan tidak mengembalikan. Nah, memang saya kira itu perlu ada review ya lebih dahulu mengenai mekanisme proses penetapan data penerima bantuan sosial oleh pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terkait sehingga dapat melakukan validasi dan verifikasi penerima bansos yang berhak. Tapi kalau memang ada PNS yang sengaja menerima tidak mengembalikan, ini bentuk penyalahgunaan wewenang, mendapatkan keuntungan pribadi yang itu haknya orang lain. Maka pegawai yang bersangkutan dapat diperingatkan, dapat dikenai hukuman disiplin ya, bagaimana PP nomor 94 tahun 2001 tentang disiplin pegawai negeri. Seperti apa Pak misalnya? Ya, sanksinya bisa juga ya dipotong tunjangan kinerja, atau dipotong gajinya. Sampai dipecat juga? Belum tidak sampai ke sana. Mungkin bisa juga para ASN tidak memahami ya PP 63 tentang 2017 tentang sistem dan mekanisme penyaluran bantuan sosial. Atau juga pasal 2 PP nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang berhak menerima kemiskinan, ya, memang terlantar, ada kecacatan, ada keterpencilan, ada tunawisata, ada bencana alam, dan lain-lain sebagainya. Artinya memang ASN itu ketika diberikan, maksudnya kedapatan bagian bansos, ya sudah sewajarnya mereka harusnya tolak, mereka harusnya lapor ya Pak? Wajarnya menolak, walaupun dia aturan nggak tahu ini siapa yang menyerahkan, wah ini salah alamat, tolong diberikan yang berhak, kan harusnya begitu. Itu aja intinya. Tapi juga kaget, itu besar sekali jumlahnya ini.
Gitu loh. Iya, iya. Soal data sih memang jadi salah satu basicnya. Satu sisi juga ASN-nya kalau memang benar-benar menerima ya harusnya dikembalikan seperti kata Pak Cahyo. Tapi gini Pak, itu kan hukuman untuk mereka yang masih aktif, yang 28.000 lebih tadi. Sisanya kan kalau kata Bu Mensos itu yang sudah pensiun ya. Nah, ini sanksinya seperti apa ke mereka? Karena kan mereka juga Ya sama juga ya. tidak berhak ya. Pensiun tidak berhak, tapi pensiun itu juga harus ada kriteria. Memang dia keterlantaran, ada kecacatan, tinggalnya terpencil, ada ketunaan sosial, kemudian korban bencana alam. Nah, itu saya kira nggak ada masalah kalau itu. Kalau sepanjang tidak ya seharusnya termasuk pensiunan juga harus ada kesadaran mengembalikan. Toh dia sudah dapat pensiun. Oke. Pak, mungkin bisa dielaborasi kalau dari Pan-RB sendiri nanti proses investigasinya seperti apa? Apakah juga termasuk data, koordinasinya ke siapa gitu, dan kemudian targetnya kapan kita bisa menyelesaikan ini? Kami sudah minta kepada BKN, jelas. Hasil BKN sebagai acuan kami, dan nanti akan dikirim oleh BKN ke PPK masing-masing. Nah, PPK-nya itulah yang nanti mendata dan memberikan sanksi. Kemudian sanksi itu nanti diajukan ke BKN lewat sidang BAPEK, dan nanti saya yang mengambil keputusan. Ini sanksinya apa dan sebagainya. Ini didenda berapa, apakah dari tungkir ataukah dari gaji. Kalau sampai kebangetan dia mengkoordinir ya paling bisa non-job, itu aja. Baik. Ya, baik. Kita tunggu nanti perkembangannya ya Pak. Terima kasih telah bergabung di Berita Utama Pak Cahyokumolo, Menpan RB. Sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak.